madrasatul ula. Pintunya seorang anak dianggap sukses atau akan terlahir menjadi anak yang saleh dan salehah apabila seorang ibunya itu adalah ibu yang saleh dan salehah. Ini kelihatan yang datang, alhamdulillah, ibu-ibu salehah semua. Ya Rabbal alamin. Kalau tidak salehah pasti tidak mau diajak ke majelis taklim. Ada aja alasannya. Giliran diajak ke majelis taklim alasannya belum nyuci. Ada nggak yang begini ibu-ibu? Giliran diajak ke majelis taklim alasannya nanti dulu, belum masak, apalagi belum mandi. Emang mandinya jarang ibu-ibu rupanya ya. Ya, terus apalagi? Nanti aja, masih muda, belum tua, gitu. Misalnya, macam-macam alasannya, masih sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Akhirnya, janganlah menunggu luang untuk mengaji, tetapi luangkanlah waktu untuk bisa mengaji. Kadang-kadang kita nunggu luang, kalau udah kepepet, sudah mentok, sudah sana sini nggak ada jalan lagi, baru ngaji. Begitu lagi senang, lagi gembira, lagi bahagia, kita lupa sama ngaji. Padahal ngaji inilah yang membentuk kita, yang mencetak kita menjadi wanita yang salehah, ibu yang salehah, yang kelak nanti juga kita berharap anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya jawab salamnya ada rasa kecewa terlalu lama menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus pembawa acara kita Ustadz Taufik, DKM kita Ustadz Effendi, dan kameramen. Kameramen Bapak Ari. Alhamdulillah kopinya sampai. Ibu-ibu yang sudah lama nunggu, Bu? Lama atau tidak? Perasaan sebentar loh. Mudah-mudahan selama menunggu ya diganti pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Hari ini kita mengkaji peran ibu dalam rumah tangga. Dikatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah merupakan madrasah yang pertama. Berarti seluruh pendidikan bersumber berdasarkan kepada ibu. Kalau anak itu sukses, maka yang dianggap sukses seharusnya adalah ibu. Kalau anak itu gagal, maka yang mesti disalahkan kegagalannya dari ibu. Karena semua muaranya, asalnya pendidikan seorang anak berasal dari ibu. An-nisa'u imadul bilad. Perempuan wanita itu adalah tiangnya negara. Tiangnya negara. Pondasinya semuanya dari wanita.
dari seorang ibu yang apabila ibu-ibu itu kalau baik maka baik pula anak keturunannya. Di dalam Al-Quran ada teori apabila ayahnya orang baik, ibunya bukan orang baik, maka anaknya tidak berpotensi menjadi anak yang baik. Tetapi sebaliknya, andai ibunya orang baik, ayahnya bukan orang baik, tetap insya Allah anaknya potensi menjadi orang baik. Kalau ayahnya orang baik, ibunya bukan orang baik, seperti Nabi Nuh. Ibu kenal Nabi Nuh? Halo? Kenal Nabi Nuh? Enggak tahu. Kenal, saya tanya kenal apa enggak? Enggak kenal. Tahu apa enggak? Nah, Nabi yang paling lama usia hidupnya 1000 tahun kurang 50 alias 950 tahun, tapi punya pengikut hanya 80 orang. Kira-kira kalau ibu-ibu jadi ustazah 900 tahun mengajar, pengikutnya hanya 80 orang. Itu pensiun dini atau enggak, Bu? Ya, mundurin diri dini apa enggak ini? Nah, 80 orang saja pengikutnya Nabi Nuh. Nabi yang paling lama usianya 950 tahun. Tetapi punya istri rada-rada PA. Apa ya PA ini? Ya, rada-rada PA. Punya istri enggak mendukung dakwahnya, bahkan tidak ikut mensyiarkan apa yang diajak oleh Nabi Nuh. Maka lahirlah anak yang juga rada-rada siapa? Kan'an. Nah, anaknya itu kan bangkang. Padahal ayahnya seorang nabi. Maka jangan pernah disalahkan ayahnya seorang kiai, kok anaknya tidak seperti ayahnya. Dulu pun demikian, ayahnya seorang nabi, anaknya pun tidak ikut seperti ayahnya. Karena apa? Karena itulah ibunya yang kurang baik alias PA. PA itu kasar ya? PA itu ya apa ya? PA itu sama dengan apa ya? Hah? Sedeng gitu ya. Nah, sedeng itu sama dengan apa? Nah, sableng sama dengan geblek. Nah, berbeda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya ayah PA, tetapi punya ibu yang saleh. Maka lahirlah anak yang bernama Ibrahim. Tahu, nabi yang paling sering disebut setelah Nabi Muhammad oleh umat Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Setiap salat kita kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan Al-Quran mengulang-ulang nama Ibrahim sebanyak 69 kali. Bahkan ada satu surah di dalam Al-Quran namanya surah Ibrahim. Beliau lahir dari orang tua yang ayahnya rada PA karena ikut menjadi provokator dan juga menjadi pengikut dari seorang raja Namrud. Kemudian punya ibunya salehah, maka lahirlah anaknya potensi salehah. Nah, dari sini orang laki boleh PA, Bu. Kok curang? Yang penting ibu-ibu jangan sampai PA. Kalau mau punya inventaris anak yang nanti menjadi anak yang diharapkan soleh atau soleha, ini biasanya bukan berarti tidak di luar dari seperti itu menutup kemungkinan yang baik lakinya saleh atau ayahnya saleh, kemudian
istrinya saleh. Seperti Nabi Ibrahim orang saleh, berhasil mendidik istrinya Siti Hajar dan Siti Sarah salehah, maka lahirlah anak-anak yang saleh. Dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak, dari Siti Hajar lahir Nabi Ismail, dan ternyata Nabi Ibrahim punya julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berapa nabi yang wajib kita kenal? 25. Dari 25, 19 nabi semuanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nabi Muhammad cucu ke-30 dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kakek ke-30 dari Nabi Muhammad. Itu semuanya bermuara kepada Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah yang saleh dan berhasil mendidik istrinya menjadi salehah, anak-anaknya pun menjadi saleh dan salehah. Alhamdulillah. Begitulah peran seorang ibu. Nah, kalau ibunya masih salehah, walaupun suaminya tidak terlalu saleh, masih ada potensi. Karena apa? Yaitu tadi saya katakan di awal, al-ummu madrasatul ula. Pintunya seorang anak dianggap sukses atau akan terlahir menjadi anak yang saleh dan salehah apabila seorang ibunya itu adalah ibu yang saleh dan salehah. Ini kelihatan yang datang, alhamdulillah, ibu-ibu salehah semua. Ya Rabbal alamin. Kalau tidak salehah pasti tidak mau diajak ke majelis taklim. Ada aja alasannya. Giliran diajak ke majelis taklim, alasannya belum nyuci. Ada nggak yang begini ibu-ibu? Giliran diajak ke majelis taklim, alasannya nanti dulu, belum masak. Apalagi? Belum mandi. Emang mandinya jarang ibu-ibu rupanya ya. Ya, terus apa lagi? Nanti aja, masih muda, belum tua, gitu. Misalnya, macam-macam alasannya, masih sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Akhirnya janganlah menunggu luang untuk mengaji, tetapi luangkanlah waktu untuk bisa mengaji. Kadang-kadang kita nunggu luang, kalau udah kepepet, sudah mentok, sudah sana sini nggak ada jalan lagi, baru ngaji. Begitu lagi senang, lagi gembira, lagi bahagia, kita lupa sama ngaji. Padahal ngaji inilah yang membentuk kita, yang mencetak kita menjadi wanita yang salehah, ibu yang salehah, yang kelak nanti juga kita berharap anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin ya Rabbal alamin. Sepertinya waktunya sudah habis ya. Saya lebih senang ada tanya jawab. Kalau ada tanya jawab, kita bisa lebih hidup dan bisa lebih berinteraksi. Jadi masalah-masalah yang dialami barangkali namanya hidup, kita nggak pernah tahu. Masalah itu hanya berputar. Hari ini kita yang menghadapi, besok teman kita. Besok teman kita, besoknya lagi, lusanya lagi teman kitanya lagi. Berputar terus masalah hidup. Karena apa? Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Dan setiap orang beriman pasti akan banyak ujian. Semakin kuat imannya, seperti pohon kelapa, semakin tinggi pohonnya akan semakin kencang anginnya. Begitu juga semakin kuat imannya akan semakin banyak ujiannya. Jangan pernah dipikir para nabi, jadi nabi itu enak pak bu. Kalau perempuan jadi Siti Maryam itu enak, tidak. Difitnah sana sini, digunjing sana sini,
Bahkan sudah tidak ada satupun yang melihat bahwa dia seorang wanita yang baik. Maryam, Bu, kenal Maryam? Halo? Tahu, tapi tidak kenal. Ya, perempuan yang hampir jadi nabi. Kalau ada nabi dari golongan perempuan, Bu, maka Maryamlah orangnya. Kata Nabi Muhammad, perempuan hebat di dunia ada 4. Satu, wah ini kayaknya udah pinter-pinter ini semuanya nih. Khadijah, istri pertama Nabi yang tidak pernah terkalahkan oleh Nabi Muhammad cintanya daripada istri yang lain. Khadijah. Khadijah itu wanita yang luar biasa, Bu. Udah nggak ada masih sering disebut namanya. Nah, Aisyah makanya cemburu. Tuh di depan Aisyah, Nabi Muhammad sering bicara begini. Masya Allah, memang Khadijah wanita yang tidak pernah ya ada tandingannya. Bahasa kita itu begitu, nggak pernah ada lawannya. Udah nggak ada bandingannya, paling hebat. Aisyah sampai berkata, "Bang, yang bener aja. Ini kan saya lebih muda, lebih cantik, perawan." Kalau Khadijah janda, tapi janda muda, Bu. 28 tahun. Nah, ada yang muda di sini? Ada yang muda di sini? Nah, muda boleh buat saya. Kalau yang tua kasih Ustaz Taufik ini. Nah, ini masih muda, Bu. Khadijah waktu dinikahi sama Nabi, dan saya lebih sepakat riwayat itu usia 28 tahun. Kata Nabi, wanita terhebat 28 tahun. Ya, bukan 40, ada yang menyebutkan 40, ada yang meriwayatkan 28 tahun. Nah, Khadijah adalah istri Nabi yang paling hebat. Gak ada tandingannya. Itu perempuan terhebat. Yang kedua, kata Nabi, perempuan terhebat Maryam. Nah, ini saya mau katakan Maryam, wanita, seorang ibu yang melahirkan anak menjadi nabi, yaitu Isa binti Maryam. Subhanallah, ujiannya luar biasa, godaannya amat sangat dahsyat. Siti Maryam itu adalah wanita yang namanya juga menjadi surah dalam Al-Quran, surah Maryam. Setelah Al-Kahfi, surah Maryam. Maka Allah menjadikan percontohan sejarah kehidupannya buat kita semua, terutama kaum wanita, menjaga diri bagaimana seorang Siti Maryam. Lalu kemudian Allah titipkan anak di zaman manusia itu tidak percaya bahwa tidak mungkin ada seorang wanita, mungkin sampai sekarang juga begitu, Bu. Nggak mungkin ada orang hamil tetapi nggak ada lakinya. Pasti setiap yang hamil ada lakinya. Kalau sekarang banyak yang begini. Nah, banyak juga. Ya, ada yang hamil itu kalau sekarang karena lakinya kabur. Betul. Nah, kalau sekarang karena lakinya tidak bertanggung jawab. Kalau dulu ya dianggaplah Maryam ini juga wanita yang tidak baik. Tapi coba, dengan ujian dan cobaan yang luar biasa, Allah teguhkan hatinya. Nah, ini biasanya begini, Bu. Tata cara menghadapi fitnah. Kita belajar dari Siti Maryam sebagai seorang ibu yang menjadi ibu salehah. Inni nazartu lirrahmani falan ukallimal yawma insiya. Kata Maryam, begitu difitnah menjadi wanita yang buruk, apa jawabnya? Saya ini tidak akan bicara kepada manusia siapapun. Nah, dia nazar sama Allah, begitu banyak berita yang miring kanan kiri dan lain sebagainya, nggak bicara. Ini sama seperti halnya ketika Nabi Muhammad dapat ujian dan cobaan tentang peristiwa hadisul ifki. Apa itu hadisul ifki? Dulu Aisyah disangka, dituduh berserong, mohon maaf, dengan Safwan bin Mu'attal. Innal ladzina ja'u bil ifki usbah. Nabi Muhammad juga pernah keluarganya diuji dengan ujian seperti itu. Tapi Nabi Muhammad diam. Kenapa diam? Menunggu berita dari langit.
Bagaimana langit yang mengklarifikasi secara langsung. Saat kita dalam posisi kebenaran, saat kita dalam posisi yang tidak salah, kemudian orang lain mengatakan kita salah, orang lain membicarakan kita tidak benar, maka di saat itu kita tidak bisa menjawab mereka, cukuplah Allah yang akan menjawab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sudah, Allah nanti yang jawab. Kalau sudah Allah yang jawab, kelar semua. Dan Allah akan tunjukkan pula bahwa apa rahasia di balik ujian yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga dengan Siti Maryam, yang akhirnya Allah titipkan seorang anak yang menjadi manusia hebat bernama Isa binti Maryam. Manusia yang dikasih karunia kelebihan, bukan hanya bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi bahkan orang yang mati bisa dihidupkan. Nabi Isa, Bu, orang yang mati bisa dihidupkan. Tapi semua atas izin Allah. Karomahnya Nabi Isa, orang yang mati bisa dihidupkan. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sebenarnya kriteria atau perannya seorang ibu dalam rumah tangga? Selain dari dia mendidik anak-anaknya, mendidik putra-putrinya, begitu juga menciptakan keluarga yang harmonis, rumah tangga yang dinamis, rumah tangga yang baik, yang menjadi percontohan. Kita belajar dari sahabat bernama Muti'ah. Ibu kenal sahabat Muti'ah? Begitu Fatimah datang ke Nabi, kemudian Fatimah anak Nabi datang ke Nabi, ke ayahnya, kata Nabi Muhammad, Fatimah, Anda tahu nanti penduduk Madinah yang pertama masuk surga siapa? Kata Fatimah, siapa ya ayahku? Kata Nabi Muhammad, Muti'ah namanya. Siapa itu Muti'ah? Tinggalnya agak jauh dari sini, kata Nabi Muhammad, di sana, kampung sana gitu. Kemudian penasaran itu Fatimah, datanglah ke rumahnya, membawa anaknya Hasan. Sesampainya di sana, Assalamualaikum. Dari dalam pintu dijawab oleh Muti'ah, Waalaikumsalam. Man fil bab? Ana Fatimah bintu Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus dia dengar ada suara anak kecil, laki-laki. Man ma'ak? Siapa bersama Anda? Hasan. Akhirnya apa? Kata Muti'ah, mohon maaf, boleh datang besok. Saya harus izin dulu karena saya tidak boleh menerima tamu yang bersamanya laki-laki. Subhanallah. Begitu dia balik Fatimah kaget, penasaran dengan orang tersebut. Besok datang lagi, bawa Hasan Husain kali ini. Kalau kemarin hanya satu yang dibawa, sekarang dua. Sampai di rumah Muti'ah, dia tanya lagi, kata Muti'ah, siapa? Fatimah. Nah, siapa bersama Anda? Hasan Husain. Ya, anak saya, kedua putra saya ini bersama saya. Apa jawabnya Muti'ah? Mohon maaf, saya kemarin hanya izin bahwa Anda membawa satu anak. Sekarang ternyata Anda membawa dua anak. Saya tidak bisa buka pintu kecuali saya harus izin kembali. Dan nanti besok saya katakan insya Allah boleh masuk setelah saya minta izin kepada suami saya. Karena kemarin satu anak, sekarang dua anak. Ketiga kalinya datang, masih penasaran nih Fatimah. Datang ketiga kalinya, akhirnya dibukain. Subhanallah, Fatimah cerita banyak bahwa yang disampaikan Rasul, engkau akan menjadi ahli surga. Dia pun kaget, kaget sambil terharu. Ya Allah, alhamdulillah. Orang kalau dikasih kejutan kan kaget, Bu ya. Maka akan menjadi ahli surga, kaget. Tapi waduh, juga bingung, apa amal saya sebenarnya juga nggak tahu saya. Nah, kemudian Fatimah akhirnya mencari-cari apa yang diamalkan oleh seorang wanita tersebut, yang akhirnya Nabi katakan dia akan menjadi ahli surga atau penduduk surga. Subhanallah, begitu dia duduk
lama menunggu dan berbicara, alhasil suaminya datang. Dan ini yang dilakukan oleh muti'ah. Begitu suaminya datang, langsung jaketnya dibuka. Kalau orang kita sekarang jaketnya dibuka, bajunya dilepas, lapisan luarnya, sepatunya dilepasin, sendalnya dilepasin, kaos kakinya dilepasin. Nah, itu langsung disuruh duduk. Sajian makanan sudah ada semuanya. Makanan semuanya sudah tersaji. Dan begitu disuruh duduk untuk beristirahat karena pulang dari luar jauh. Akhirnya istrinya berkata, silakan abang, makanan yang sudah disaji tinggal dinikmatin. Kalau ada yang keasinan, kalau ada yang kurang garam, kalau ada yang kurang enak, ini ada sapu dan badan bahu saya siap untuk dihukum kalau memang makanan ini ada yang kurang enak. Luar biasa, Bu. Ibu-ibu ada yang pernah seperti ini? Hah? Wah, jujur sekali nih. Ibu-ibu ada yang pernah seperti ini? Itulah ternyata baru Fatimah paham bahwa Nabi Muhammad sampai mengatakan dia akan menjadi penduduk surga yang luar biasa. Pertama, nggak berani nerima tamu laki-laki. Nah, nggak berani chatting laki-laki, nggak berani WA laki-laki, nggak berani dia membuka diri untuk laki-laki lain tanpa seizin suami. Padahal saat itu Hasan Husain itu anak kecil, Pak. Anak kecil, Bu, bukan orang besar, bukan orang dewasa, masih kecil. Yang kecil aja nggak dia berani, apalagi yang besar. Yang kedua, betapa ta'zimnya kepada suaminya. Inilah yang dikatakan dalam hadis, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha. Kalau perempuan, wanita, ibu-ibu itu salatnya dijaga 5 waktu. Wa shamat syahraha, puasa Ramadan dijaga. Wa hafizat furujaha, dijaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, dijaga. Ya, dia taat kepada suaminya. Kata Nabi Muhammad, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin sya'at. Dia boleh masuk ke dalam surga dari arah mana saja yang dia mau. Subhanallah. Karakteristik ini dimiliki oleh seorang muti'ah sampai-sampai anak Nabi yang bernama Fatimah disuruh belajar secara tidak langsung kepada muti'ah. Kenapa dia bisa menjadi wanita yang hebat dan masuk ke dalam surga yang lebih awal dari kalangan penduduk Madinah. Nah, inilah perannya seorang ibu, sehingga membentuk rumah tangga yang menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, semuanya ada di tangan ibu-ibu. Nah, maka kalau dikatakan ibu-ibu lebih mudah masuk ke surga, betul. Tapi juga lebih mudah masuk ke dalam neraka. Karena Isra Mi'rajnya Nabi melihat penduduk neraka paling banyak dari kalangan perempuan. Kenapa? Karena memang jumlah perempuan lebih banyak, Bu, di dunia. Kalau jumlah laki-laki lebih banyak, nanti jumlah laki-laki yang lebih banyak masuk nerakanya. Karena jumlah perempuan lebih banyak di dunia, maka berarti perempuan lebih banyak akan masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan wanita-wanita yang hadir ini ahli surga semua. Ya Rabbal alamin. Ini sampai jam berapa, Ustaz? Hah? Berapa? Jam 2. Masih kuat? Ambil ngopi, ya Allah. Ini kopinya udah dingin ini. Kena AC ini. Lanjut, Bu. Lanjut. Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat furujaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata bi ayyi babin sya'at min ayyi abwabin sya'at. Jadi wanita itu akan masuk surga dan seluruh surga bisa dicobain. Seluruh surga dia berhak masuk. Itu tadi kuncinya. Selain sholat 5 waktu dijaga, entengkan, Bu, nih. Selain
puasa Ramadannya dijaga, jaga juga kemaluannya, dijaga juga taat kepada suaminya, maka Allah katakan kepadanya, silakan masuk ke dalam surga dari arah pintu yang mana ia mau. Artinya apa? Perempuan lebih mudah merasakan seluruh pintu surga apabila dia melakukan 4 kriteria atau karakteristik yang Nabi sampaikan tersebut. Cukup jaga ini. Sedangkan laki-laki tidak. Kenapa? Karena laki-laki punya tanggung jawab. Kalau dia tidak berhasil mendidik istrinya, dia akan ditanya juga oleh Allah. Tidak berhasil mendidik ya anak-anaknya, menjaga anak-anaknya, tanggung jawabnya semuanya kepala keluarga adalah seorang suami. Tapi kalau seorang istri dia baik buat dirinya saja, sudah cukup 8 pintu surga dia berhak untuk masuk ke dalamnya. Nah, tetapi bukan berarti kita egois. Kalau gitu udah, yang penting saya jadi wanita salehah. Biarin laki saya mau PA kayak gimana juga, nggak apa-apa. Anak mau kayak gimana juga, yang penting saya solehah sendirian. Nah ini egois. Nah disinilah peran seorang ibu, bagaimana bisa juga mempengaruhi lakinya. Kadang-kadang ada seorang ibu bisa mempengaruhi suaminya karena memang keistiqomahannya. Nih, dalam kitab dalam kitab An-Nawadir karya Imam Al-Qalyubi, ada seorang istri solehah sekali. Setiap pekerjaannya diawali dengan bismillah. Subhanallah. Mau makan baca bismillah, ke dapur baca bismillah, dia buka pintu rumah bacanya bismillah, bahkan dia tutup pagar bacanya bismillah, buka lemari semua bismillah. Nah kebetulan dia punya laki rada PA dikit. Nah ini nih ceritanya asli nih Bu. Punya laki rada PA dikit. Rada PA-nya gimana kelihatannya? Gua ngapa-ngapain ngeliat lu ngapa sih bismillah mulu, bismillah. Ini kan laki PA begini nih. Bukannya seneng punya istri sering mengucapkan bismillah, malah dia kesel. Ini kan laki-laki rada PA begini nih. Ya bukannya seneng istrinya sering ikut pengajian, malah dilarang. Ada nggak laki yang model begini? Hah? Banyak. Mana orangnya? Di sana ada lagi. Nah, ini kan orang mau ikut pengajian malah dilarang. Orang mau ngikut hal positif malah dilarang. Nih, kadang-kadang laki rada PA begini. Dia ngelihat istrinya sering baca bismillah, dilarang. Nah, akhirnya dia mikir. Ini ngapa ya bini gue bismillah mulu? Itu dia kata. Emang ada apaan ini bini gue bismillah mulu? Nah, dia mau tes. Dia titip uang ke bininya 5 juta. Nih, simpen. Nanti ini uang gua pakai satu saat, jangan lu pakai dulu. Ini uang sekedar gua mau nitip sama lu. Gitu kata lakinya. Karena ini di luar jatah bulanan, di luar jatah nafkahnya. Ini ada uang tambahan, uang simpenan dia, dititip ke istri. Dibuka laci sama istrinya, dibuka lemari, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam lemari ada laci, bismillahirrahmanirrahim, masukin, bismillahirrahmanirrahim. Itu laki dari jendela ngintip, naroknya di mana aja mau tahu. Emang ada PA nih laki. Nah begitu masukin ke dalamnya, bismillahirrahmanirrahim. Nah kuncinya ditaruh tuh di selipan baju. Nah lakinya ngelihat dari jauh bahwa di mana narok duit itu dan mana naruh kuncinya. Tengah malam tuh lakinya beraksi kayak tuyul juga Pak. Duit udah dia titipin, dia ambil lagi nih. PA nih laki nih ya. Istrinya lagi tidur, dia ambil duit itu. Besokannya dia jajanin. Tetapi setelah dia jajanin, dia nanya, mana duit gua kemarin yang gua titipin sama lu? Nah, istrinya karena dengan polos loh. Jadi orang baik, orang polos itu kadang-kadang potensi dapat pertolongan Allah itu tinggi.
Orang kalau polos itu jangan dibilang karena dia bodoh atau segala macamnya. Kadang-kadang orang polos itu banyak dibantu oleh Allah. Dan orang polos potensi jadi wali Allah itu tinggi, Bu. Jadi kekasih Allah itu tinggi, orang polos. Asal dia tidak maksiat, tidak rajin dengan maksiat, atau tidak langganan dengan maksiat, ya. Asal dia dalam keadaan taat lebih banyak. Itu orang polos seperti itu, pertolongan Allah, nanti mauna Allah, karomah Allah itu muncul. Kalau dia wali Allah yang mendekatkan diri kepada Allah itu karomah jadinya. Atau dia orang biasa itu mauna namanya. Nah, dengan tenangnya lagi ngepel, lagi nyapu, lagi bebenah, akhirnya tuh istrinya diminta lagi, mana duit gue yang 5 juta. Dia masuk ke dalam kamar, buka laci bismillah. Buka pintu kamar bismillah. Buka laci bismillah. Nah, begitu dia ambil kuncinya, dia buka lagi di dalamnya itu yang tempat dia naruh duit itu kotaknya bismillah. Ada, Bu. Dalam kitab An-Nawadir itu bahasanya Imam Qurtubi begini. Fa anzalal malaikatu bi iznillahi ta'ala an yadha'a al-fulus. Dengan izin Allah, berkah baca bismillah itu Allah titipkan lewat malaikat, balikin itu duit 5 juta itu supaya istri itu tidak disalahkan oleh lakinya. Karena dia masih tahu duit itu ada. Akhirnya dititipkan lagi dan ditaruh. Kalau udah Allah yang berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini tanpa settingan, Bu. Ada uangnya. Akhirnya lakinya taubat. Lakinya taubat sambil nus-nus dada, astagfirullahaladzim. Begitu taubat, dia baca terus bismillah, dia pengen bikin kayak begitu biar duitnya banyak, kagak bisa. Karena ini bukan buat ngada-ngada. Nah, ini bukan buat settingan. Kalau gitu nanti ibu ngelihat cerita seperti ini, kisah seperti ini, punya laki PA, lu udah nitip duit aja ke gua, ntar barangkali duit tambah banyak terus ini. Nah, ini salah juga. Enggak, kadang-kadang ya pertolongan Allah itu datang di saat kita terjepit. Bukan karena kita merasa punya karomah atau merasa punya kelebihan yang luar biasa, akhirnya kita gunakan kelebihan itu buat main-main, ujung-ujungnya malah nipu orang. Seperti halnya dukun yang di YouTube yang lagi rame berantem dengan yang merah itu. Nah itu kan hati-hati itu. Ya mungkin dia awalnya punya kelebihan, tapi kelebihan yang digunakan untuk dipamerkan. Nah, kelebihan Allah itu bukan untuk dipamerkan, Bu. Kelebihan yang Allah titipkan kepada manusia itu bukan untuk dipamerkan. Sekali-kali kita pamerkan hal tersebut, maka jatuhnya bisa jadi istidraj. Istidraj itu apa? Kelebihan yang dititipkan bukan dengan orang, bukan atas dasar cinta atau bukan dengan orang baik, tetapi justru malah orang yang buruk. Seperti halnya Allah titipkan kepada Fir'aun. Fir'aun nggak pernah sakit, Bu, selama hidupnya. Maka ada pengikutnya. Nggak heran kalau Fir'aun punya pengikut yang padahal dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa? Karena Fir'aun nggak pernah sakit dan bisa ngobatin orang sakit. Nah, maka saya paling takut kalau punya teman nggak pernah sakit. Jangan-jangan keturunan. Nah itu. Ini Fir'aun nggak pernah sakit, Bu. Nggak pernah sakit. Luar biasa. Nah, inilah jangan ditunjukkan kelebihan-kelebihan itu, apalagi kelebihannya yang sifatnya bukan halayak umum itu punya. Nabi Ibrahim punya kelebihan tidak mempan dibakar oleh api. Ya, itu karena apa? Karena Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi bukan setiap kita baca hasbunallah kemudian kita coba kulit kita, jari kita, tangan kita bakar dengan api, terus mempan apa enggak? Ya angus yang ada. Enggak seperti itu. Nah, kelebihan itu digunakan di satu saat momentum-momentum. Itulah fungsinya zikir. Di antaranya adalah menjadi benteng di saat kita posisinya kepepet, posisinya kesulitan yang benar-benar butuh pertolongan Allah, maka Allah akan turun gunung. Allah akan turun untuk membantu daripada kesulitan yang kita alami.
Nah, itulah kehidupan di mana kita selalu akan menghadapi masalah-masalah apapun. Masalah rumah tangga, masalah dengan teman, masalah dalam pekerjaan, masalah dengan apa itu masalah. Bentengnya apa? Zikir. Ya, pondasinya apa? Ilmu. Ilmu juga harus diimbangi dengan zikir. Kalau hanya zikir tanpa ilmu, nah ini nanti yang ada bisa diganggu oleh setan. Yang ada bisa merasa sudah sampai kepada Allah, akhirnya malas ikhtiar. Kebanyakan penyakit orang hanya berzikir tapi tidak berilmu atau tidak diimbangi dengan menuntut ilmu, maka dia akan malas-malasan dan ujungnya akan bisa menjadi kufur zindik. Itu kata Imam Malik dalam satu perkataannya, man tafaqqaha walam man tafaqqaha walam, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya lupa ini. Kopinya kayaknya diminum dulu nih. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq. Siapa yang belajar tasawuf, belajar akhlak, belajar zikir tapi tidak belajar fikih, artinya tidak mengaji ilmu yang lain, dia hanya zikir, faqad tazandaq. Bisa jadi dia akan menjadi kufur zindik. Kufur zindik itu, ya lu kenapa kagak usaha? Udah, semua udah diatur sama Allah. Gue usaha nggak usaha juga nanti gue dapet duit. Ini masalah ini begini. Lu kenapa nggak berobat? Ya nggak apa-apa, sakit kan dari Allah. Ntar juga sembuh dari Allah. Gak usah pakai berobat, gue juga nanti akan sembuh. Bukan sembuh, yang ada mati lu. Nah ini kan masalah. Nah, sebaliknya, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf, belajar ilmu banyak tapi nggak punya benteng zikir juga, ya faqad tafassak. Itu akan merasa dirinya lebih sombong daripada yang lain. Jangan pernah menyangka bahwa iblis itu tidak pintar. Iblis itu pintar, tapi saking pintarnya keblinger, sehingga analoginya salah. Begitu disuruh sujud sama Nabi Adam, apa jawabnya iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik ya Rabb daripada Adam. Adam diciptain dari tanah, saya diciptakan dari api. Berarti api lebih baik daripada tanah. Ini profesor keblinger namanya. Pinter tapi keblinger. Nah, merasa tasawuf belajar ilmunya banyak tetapi tasawufnya nggak ada, bumbu-bumbu. Ya, zikirnya nggak ada. Yang benar, wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tahaqqaq. Kalau zikir kita imbangi dengan ilmu, ilmu kita imbangi dengan zikir, maka semua akan berjalan dengan baik. Semua akan berjalan dengan baik. Dan itulah sebenarnya pada pondasi yang bisa ya ditanamkan dalam peran ibu rumah tangga, sehingga lahirlah anak-anak atau generasi-generasi yang soleh dan solehah, dan generasi-generasi yang baik bermanfaat untuk umat semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya rasa saya lebih membuka nanti tanya jawab apabila ada pertanyaan, mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Silakan. Baik, terima kasih Al-Mukarram ini dingin banget ya, yang menyampaikan kajian kita pada pagi hari ini dengan tema peran ibu dalam rumah tangga. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya tentang tema kita atau pertanyaan yang lain, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan kita punya suami nih, terus kita mau ngaji, kata dia, udah gak usah ngaji lah, di rumah aja. Tapi kita nakal. Nakal. Dosa nggak tuh Pak? Dosa nggak ya? Terus kalau misalnya kita sudah masuk bohong, saya mau kesini, kita mau ngaji, tujuannya baik, karena istrinya itu tujuannya itu pengennya ibadah. Tapi dia membangkang kalau misalnya suaminya, kalau nggak usah ini, terus dia tetap ngaji diam-diam. Kalau misalnya suaminya ke kantor, terus dia diam-diam ngaji.
Itu dosa nggak istri seperti itu? Ada lagi? Silakan para jamaah kalau ada lagi dipersilakan. Langsung jawab dulu. Tidak diizini mengaji dengan suaminya, tapi tetap jalan. Lihat, apa alasan nggak diizinin, Bu? Nah, ini alasan nggak diizinin apa ini? Kemudian giliran izinnya ke mall dikasih gitu ya. Kalau ngaji nggak dikasih ya, begitu? Ah, ini keterlaluan ini suaminya ini. Ini jangan sampai jadi golongan suami apa tadi itu. Nah ini, kalau misalnya tidak diizinin dengan alasan dia minta ditemani di rumah, maka ibu temani. Itu pahala dengan ngaji sama. Ya, bisa ngaji sekarang lewat online atau lewat offline. Ya, kalau tidak bisa hadir offline, maka hadirnya lewat online. Ya, misalnya lewat YouTube, ya, atau lewat Facebook, atau lewat Instagram dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau memang alasannya, ya misalnya alasannya karena dia takut kita ini jadi ahli ibadah, takut kita jadi apa ya, terlalu pinter, mengalahkan kepintaran lakinya nih. Jadi takut dia seperti itu. Nah, uzur yang alasan yang tidak logis ini sebaiknya didiskusikan terlebih dahulu. Tapi bukan juga harus jalan sendiri tanpa izin juga, Bu. Karena kalau jalan sendiri tanpa izin, niat yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik, itu adalah hasilnya kurang baik. Niat yang baik dilakukan dengan cara yang tidak baik, itu adalah hasilnya tidak baik. Nah, seperti halnya kita lagi puasa sunnah, kemudian suami kita ngajak buka padahal udah asar. Buka apa terusin, Bu? Hah? Buka apa terusin? Nah, puasa sunnah hukumnya apa? Ikut suami hukumnya apa? Berarti ikut suami apa ikut puasa sunnah? Ikut suami. Oh, ikut suami tapi pengen puasa sunnah juga. Kalau gitu, begitu dia ngajak makan, ajak muter-muter dulu, Bu, sampai azan maghrib. Iya, nanti muter dulu sana lewat sana gitu. Ngakal aja ngakal itu. Gitu. Emang kalau laki-laki kan rambutnya pendek, akalnya panjang. Kalau perempuan rambutnya panjang, akalnya pendek. Lebih sering yang jadi korban dibohongin laki-laki apa perempuan? Nah itu dia, berarti karena laki-laki banyak akalnya ini. Nah jangan mau kalah akal perempuan kalau gitu, ibu-ibu. Nah jadi ngaji itu wajib, nuntut ilmu itu wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat. Menuntut ilmu wajib. Taat suami wajib. Mana wajib yang didahulukan antara menuntut ilmu dengan taat suami? Nah inilah kadang-kadang kita butuh tahu apa alasan suami melarang kita ngaji gitu. Tanyalah pelan-pelan, tanya baik-baik. Kalau karena dia takut kalah pinter dengan kita, atau karena takut mungkin banyak biaya pengeluaran, nanti di pengajian banyak beli seragam, beli ini, beli itu, beli ini, ya kasih tahu, jawab. Kita jawab mungkin pakai uang kita gitu, atau segala macam lah, diupayakan untuk bisa memahami kepada dia. Tapi kalau memang udah nggak boleh sekali, kita nyelos juga. Nah ngajinya baik, tapi tetap di jalan itu karena tidak ada izin, ya akhirnya kurang baik. Ya berdosa nggak? Ya kalau dia ngaji dapat pahala. Nah jalan keluarnya tanpa izin itu dapat dosa. Nah ini bikin bingung malaikat. Nyatetnya nih dosa apa pahala ini? Dosa apa pahala ini? Dosa apa pahala ini? Ini bikin bingung malaikat. Tapi semaksimal mungkin harus ada izin dari suami, karena tadi saya katakan wa ata'at zaujaha, itu juga kunci seorang istri bisa masuk surga dari arah pintu manapun.
kalau dia taat kepada. Ada lagi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai mic. Iya, biar kedengar. Mau nanya ini apa, saya punya suami, tapi nggak pernah saya bikinin air minum tiap pagi. Waduh. Terlalu banyak. Jadi mau minum, mau ngopi atau mau bikin teh bikin sendiri. Ya, itu berdosa nggak Pak Ustaz? Soalnya suami saya nggak apa ya, bukan yang tipenya mau ngerepotin atau minta dilayanin gitu. Soalnya kan saya juga kan usaha. Iya. Dulunya sibuk kalau makan, jadi ya mungkin dia lihat kesibukan saya, jadi dia ambil sendiri aja apa gitu. Dosa nggak? Gitu aja Pak Ustaz, makasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Banyak yang sama ini. Ya, kadang-kadang kan saya bilang masalah teman kita belum tentu bukan masalah kita. Barangkali masalah yang dialami teman kita juga masalah kita yang belum terselesaikan. Apakah berdosa saya tidak kasih minum suami saya setiap hari, setiap pagi ya? Setiap pagi gitu. Apa setiap hari? Setiap hari, terlaluan ini memang. Udah gede ini ya. Apakah berdosa? Ya, tugas seorang istri memang melayani suami. Tapi ada juga tipe suami yang tidak mau dimanjakan, atau alias tipe suami yang mandiri. Nah, seperti kasus tadi, kalau memang berangkatnya dari seorang suami yang tidak mau merepotkan. Nah, ada suami tidak dibikinin kopi, dia marah. Ada suami yang tidak dibikinin kopi karena memang dia nggak ngopi. Atau ada suami nggak dibikinin kopi karena dia nggak mau ngerepotin istri. Nah, ini kan alasannya atau latar belakangnya beda-beda. Kalau suami tidak dibikinin kopi marah, maka ibu berdosa. Dia memang tukang ngopi, kerjaannya ngopi mulu. Kayak orang Betawi ngopi mulu. Pagi ngopi, saban siang ngopi, sore ngopi, malam ngopi, ngopi mulu kerjaannya. Nyari duit kagak. Nah, ini misalnya tipe suami yang memang pengen dibikinin kopi, maka kita kalau nggak bikinin berarti kita dosa. Sebab apa? Kita harus melayani dia dengan baik, gitu. Kedua, kalau misalnya dia mau bikin sendiri, ya, tipe yang mandiri. Nah, ini tipe yang mandiri, nggak pernah mau nyusahin istrinya. Ya, karena udah ada dispensernya, udah ada kompor gasnya udah ada, ya kopinya juga udah ada, tinggal nyeduh dewek aja lah. Dia seneng nyeduh dewek. Kadang-kadang memang ada suami yang pengennya bikin sendiri karena racikan dia mungkin lebih terasa nikmat gitu ya, lebih terasa enak gitu. Kalau bini yang kagak idep bikin kopi kan kadang-kadang gulanya main tuang-tuang aja. Iya kan, gulanya main tuang-tuang aja, manisnya kelewatan. Akhirnya ribut lagi aja nih. Nah, kalau dia memang tipenya mandiri, tidak merepotkan, ini tidak masalah. Justru malah itu meringankan tugas istrinya, ya kan? Jadinya bisa saling bantu membantu. Sebenarnya istri itu nggak ada kewajiban masak, kewajiban bikin kopi dalam syariat Islam itu nggak ada. Kewajiban nggak ada. Tetapi kewajiban melayani suami ada. Saya ulangin. Nah, apakah itu kan saya bilang tadi, apakah itu termasuk jenis suami yang mana? Nah, kalau membikinkan kopi itu termasuk melayani kan? Nah, melayani, apakah dari suami itu tipenya tipe mandiri apa tipe gerutu kalau nggak dibikinin? Gerutu tahu bu? Gerutu bu? Dumel aja dumel, manyun aja manyun, muka ditekuk kayak karena bau kering.
Nah ini ada yang tipenya begini nih. Kalau tipenya dia seperti ini, nah ini ibu harus layani, harus bikinin ya. Tapi kalau dia ya mandiri ya nggak ada dosa, berarti nggak ada yang dikeselin hatinya gitu. Nah kan begini kata Nabi, mana-mana perempuan, mana-mana istri tidur, lakinya kesel, itu malaikat melaknat diri malaman itu. Mana-mana istri tidur, lakinya kesel karena nggak dilayanin maksudnya ya, yang hal yang wajar lah gitu. Nah itu dilaknat oleh malaikat. Nah itu di sisi lain itu yang perlu dipahamin. Nah kalau dia bikin kopi dengan senang hati sendiri, karena bukan kesel gitu, bukan kesel. Kalau nggak dibikinin dia kesel, baru itu dapat laknat ibu-ibu. Tapi kalau misalnya dia karena memang dia senangnya bikin sendiri, ya nggak ada masalah, berarti bukan karena dia yang kesel. Memang tipenya tipe suami yang mandiri, apa-apa sendiri. Ada yang begini, ada ya? Ada. Ini cukup membantu banyak. Suami idaman. Silakan, ada lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan terkait seorang ibu mempunyai anak, sedangkan anak itu saling ribut satu sama lain dan tidak nanya. Sikap seorang ibu bagaimana, Ustaz? Saling apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya saling? Ribut, saling nanya. Anak dengan anak gitu. Ya. Sikap ibu bagaimana? Sikap ibu jadi wasit. Nah, jadi wasit mendamaikan kedua anak itu yang sedang bertengkar. Kalau dia main diam-diaman karena ribut, kitanya diam, nanti jadi keluarga yang diam. Namanya keluarga diam-diaman. Nah, kalau misalnya udah tahu anaknya yang tua dan yang muda ini ada bertengkar, maka kita sebagai seorang ibu itu berusaha untuk bisa merangkul mereka, mendamaikan mereka. Itulah tugas seorang ibu. Kadang-kadang malah justru peran ayah tidak lebih penting daripada ibu di situ. Sebab apa? Ibu bisa mendekati anak lewat sentuhan hati, sentuhan rasa. Tapi kalau seorang ayah hanya sentuhan akal pikiran, tidak bisa dengan sentuhan perasaan. Nah, jangan kita justru malah ikut diam saat ada anak kita bertengkar dengan anak kita yang satu lagi, kemudian main diam-diaman. Kita di situ justru. Nah, triknya gimana? Ajak makan bareng-bareng, Bu. Oh, pasti nggak mau. Dengannya anak yang lain juga. Kalau masih nggak mau juga, belikan kesenangan dua-duanya. Apa itu dia? Senangnya apa? Yang satu apa kesenangannya? Yang satu apa kesenangannya? Dibungkus kado. Kasih tahu kalau dia diam-diaman, kamarnya beda, bilang sama yang tua, nih dari adik lu. Bilang sama yang muda, nih dari abang lu. Nah, misalnya dia kesukaannya baju apa? Kesukaannya tas apa? Dikasih. Nah, itu berbohong, Bu. Padahal kita yang beli, tapi berbohong untuk mendamaikan. Kalau sudah pada puncaknya sulit untuk didamaikan, pakai cara memberikan hadiah yang kita padahal yang beli, tapi kita sampaikan kepada dia, ini dari kakak lu, ini dari adik lu. Nah, akhirnya nanti bisa, masya Allah, anak akan tersentuh mungkin rasa hatinya. Subhanallah, di saat kita marah pun ibu kita masih mempedulikan kita untuk mendamaikan kita dengan cara seperti ini. Nah, kalau tidak bisa didudukan bareng-bareng, saya yakin ya dirembukan antara ibu dengan suaminya, bagaimana berembuk bisa mendamaikan keduanya, antara anak yang tua dengan anak yang muda. Jangan dibiarkan. Kalau mereka kita masih hidup aja, saat mereka ribut kita biarkan, itu ketika kita sudah tiada makin jadi ributnya, makin ributnya. Banyak gak orang yang ditinggal orang tua kemudian rebutan warisan sampai bunuh-bunuhan? Nauzubillahi min zalik. Karena mungkin di saat hidupnya
Kita nggak ada nilai-nilai tarbiyah kepada mereka, nggak ada nilai-nilai pendidikan kepada mereka, dan sering membiarkan mereka acuh tak acuh saat mereka bertengkar bersama. Itu nanti dampaknya kepada setelah kita sudah tiada masih berlanjut kalau kita tidak sering damaikan. Nah, itu alternatif ikhtiarnya. Alternatif keduanya doa, jangan pernah putus. Karena doa seperti orang mengendarai sepeda, cepat atau lambat akan sampai pada tempatnya, akan sampai pada tujuannya. Jangan pernah putus. Walaupun saat ini kayaknya harapan tipis anak kita menjadi anak yang saleh, tapi jangan pernah putus. Di dalam perasaan kita harus ada rasa, dan harapan itu bisa terjadi kepada anak kita yang mungkin ya di hati kecil kita, waduh, udah nggak mungkin anak saya jadi orang soleh, nggak mungkin anak saya jadi orang soleh, nggak mungkin. Tapi nggak mungkin itu harus kita rubah, karena doa silahul mukmin. Doa ini yang menjadi senjatanya orang yang beriman. Kita punya senjata apa lagi setelah ikhtiar? Kita nggak bisa. Saya sering katakan begini dalam kajian-kajian, ketika akal sudah berhenti untuk berpikir, gunakan tasbih untuk berzikir. Tasbih untuk berzikir. Nah, ini mau diapain, direkam ini? Jangan lupa tag, like, subscribe, dan share. Tag di Instagram saya, jangan lupa nih. Di subscribe nih YouTube-nya Ari Channel nih. Nah, ketika akal sudah tidak mampu untuk berpikir, maka gunakan tasbih untuk berzikir. Usaha bumi udah selesai, kita mentok sana sini. Usaha langit, Pak, gedor pintu langit. Itu senjata terakhir kita, Pak. Gedor pintu langit. Dan itu yang bisa merubah keadaan, suasana, dan perasaan. Semua itu dengan cara kita menggedor langit. Seringkali kita sulitan hidup ini kita rasakan karena kita jarang angkat tangan. Ketahuilah, kalau kita sering angkat tangan itu dengan berdoa, berzikir yang gak pernah putus, Allah akan turun tangan. Tapi kalau Allah gak mau turun tangan karena kita juga males angkat tangan. Kita gak yakin, udahlah, anak gue emang dasar goblok, udah goblok aja, udah biarin aja. Nah ini kan gak ada kita, harapan itu gak ada akhirnya. Anak gue udah dasar PA, udah PA aja udah. Anak gue udah dasar nakal aja, biarin aja, mau gimana. Nah ini kan namanya udah nggak ada harapan. Ya mungkin ikhtiarnya udah segala macam diupayakan, udah didatengin guru, udah ya segala macam lah, udah diruqyah, udah apa segala macam. Tetapi nggak berubah juga. Bukan berarti kita juga putus asa. Nah, putus cinta soal biasa. Putus asa itu berdosa gitu. Nah, la tayasu mir rauhillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Masih ada harapan. Ingat, pembunuh nyawa 99 orang itu ternyata bisa masuk surga, padahal taubatnya belum sampai ke lokasi yang ia ingin tuju. Hadis riwayat Imam Muslim. 99 orang dibunuh. Subhanallah, dia datang ke seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ditanya, ini rajin ke masjidnya, rajin, tapi nggak rajin talim. Ahli ibadah itu gambarannya rajin ke masjid, sholat jamaah 5 waktu selalu datang, belum azan sudah di masjid. Kalau belum azan udah sholat, bukan ahli ibadah, bego namanya itu. Nah, udah pokoknya rajin deh, ahli ibadah. Datang nih orang yang udah jadi langganan dosa, membunuh orang lain, pembunuh bayaran, 99 nyawa dibunuh. Datang ke orang itu, ahli ibadah. Kata orang itu, mohon maaf Pak Ustadz, saya masih bisa bertobat nggak? Jujur saya udah bunuh 99 orang. Apa kata ahli ibadah itu? Tidak ada. Berat dosanya, dibunuh lagi tuh ahli ibadah itu. Jadi berapa? 100. Dia datang lagi ke ustadz lain, tapi ustadz kali ini ahli ilmu, bukan ahli ibadah. Ahli ilmu, dia tanya,
saya sudah bunuh 100 orang. Apakah ada peluang saya untuk bertaubat? Dijawab, orang kalau ahli ilmu dijawab dengan ilmu. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah terima taubatnya seorang hamba selama nyawa belum sampai tenggorokan. Fir'aun dulu mau taubat, sampai sempat mengucapkan waqala Fir'aun amantu bi rabbi Musa. Saya beriman. Nih, tapi nyawanya sudah sampai sini nih. Dia ngomong, saya beriman dengan Tuhan Musa. Kata malaikat Israel, sial dangkalan, matiin aja nih. Udah begini baru beriman ngomongnya. Nah, itu tapi udah sampai sini selesai. Nah, orang alim ini jawab kepada pembunuh 100 orang, ada peluang selama nyawa belum sampai tenggorokan. Wah, dia langsung menangis. Terus apa yang saya harus lakukan? Mandi taubat, berangkat, kemudian sholat taubat. Nah, baru keluar jalan belum sampai tujuan, di tengah jalan meninggal dunia. Malaikat akhirnya berdebat. Malaikat itu juga berdebat, Bu. Karena malaikat punya pikiran tapi nggak punya nafsu. Pikiran ada pikiran. Malaikat itu berdebat. Hal biasa malaikat berdebat. Di situ dikatakan dalam hadis, malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Kata malaikat rahmat, ini masuk surga karena dia udah niat dan menyatakan taubat. Kata malaikat adab, kagak, ini masuk neraka karena belum sampai tujuan, belum sempat sampai lokasi dia bertaubat, itu sudah meninggal duluan. Nah, akhirnya Allah turunin. Kata Allah pisahin. Dihitung udah 50% lebih kemana jarak jauhnya dari dia jalan itu. Kalau sudah lebih dari 50%, maka dia adalah ahli surga. Tapi kalau dia belum, maka dia dihitung. Begitu dihitung, akhirnya jarak jalannya dari dia menyatakan taubat udah lebih dari 50%. Alhasil Allah ampunin dosanya dan masukkan ke dalam surga. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Terserah Allah siapa yang mau diampunin, terserah Allah siapa yang Allah mau. Nah, makanya jangan pernah putus asa, terus dalam ketika ikhtiar bumi kita selesai, gunakan ikhtiar langit, gedor pintu langit. Allah akan bukakan. Rizki kita itu ada di mana sih, Bu? Rizki kita di langit sebenarnya. Wa fis sama'i rizqukum. Rizki itu ada di langit. Cuman cara nyarinya itu di bumi, ikhtiarnya di bumi, tapi sumbernya dari langit. Kenapa kita keluhkan yang di bumi? Kita nggak mengadu kepada yang ada di langit. Ya, yang ada di langit maksudnya Allah bukan di langit ya. Ini lain lagi akidah. Artinya kenapa kita nggak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta agar rezeki kita lancar. Jadi jangan pernah membiarkan anak kita yang bertengkar, karena itu adalah tanggung jawab kita. Saat kita biarkan mereka bertengkar, maka saat kita tiada, mereka akan lebih keras lagi bertengkar. Karena udah dibiasain, udah dibiarin biasa. Kita udah ikhtiar, Ustadz udah ikhtiar, udah pokoknya udah segala macam cara saya udah mau menyatukan, saya udah mau mendinginkan, mendamaikan, tapi nggak bisa juga. Doanya jangan pernah putus, Bu. Doanya Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Kita juga minta sama Allah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun. Minta supaya anak kita pada adem-adem ayem. Wah, qurrata ayun itu enak dilihat mata, nggak ada yang berantem, ada perselisihan cepat selesai, ada perdebatan cepat bisa kelar semua. Nah, ini qurrata ayun, enak jadinya dilihat. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Tapi kalau kita putus asa, ya sudah, berarti nggak ada harapan lagi. Maka senjatanya ada di doa saat ikhtiar kita sudah semaksimal mungkin. Nah, itu. Cukup? Ada lagi? Silakan. Belakang. Yang belakang.
Ya. Pakai mic bagus. Yang mengenai 50% itu dia tobatnya itu dari perjalanannya dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana? Dari yang habis tobat. Ya. Nah, terbilang kan 50%. Itu arahnya kemana? Nah, kata orang alim itu Anda kembali ke satu tempat. Bukan, dia disuruh pergi ke satu tempat yang lokasi itu adalah lokasi orang semangat dengan ibadah. Kalau sekarang kalau kita katakan lokasi pesantren, kota santri, kampung santri. Kata orang alim tadi, pergi ke kampung santri itu. Nah, di sana disuruh taubat di sini, terus kemudian dia suruh pergi sana supaya membiasakan diri untuk berlatih hidupnya menjadi positif. Jangan pulang ke kampung lagi, karena di kampung satu Anda udah dicap, yang kedua kampung Anda emang kampung orang brengsek semua. Pergilah ke sana ke tempat yang kampung santri. Nah, begitu dari rumah orang alim itu dia suruh pergi ke sana, di tengah jalan tinggal. Dihitung tuh kan, kalau dalam kalimat hadisnya riwayat Imam Muslim tuh dihitung. Nah, ketika malaikat kan main tarik-tarikan, ini gimana ini? Neraka ini, surga ini, neraka ini, surga ini, gitu malaikat. Akhirnya Allah bilang dihitung aja. Nah, begitu lebih dari 50% dari arah dia menyatakan dirinya taubat menuju kampung santri itu belum sampai, udah meninggal. Nah, maka dia Allah ampunin dosanya. Dan sebenarnya sekalipun belum sampai 50%, kalau Allah mau ampunin itu terserah Allah. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, terserah Allah. Ya, bagaimana juga diceritakan dalam riwayat yang sama, ya, pelacur yang memberikan makan kepada anjing padahal ia haus, tapi dia relakan air itu untuk anjing, Allah ampunin dosanya, kemudian masuk surga. Itu kan terserah Allah. Artinya apa? Selalu ada harapan. Ini jangan dimaknain lain, kalau gitu kita maksiat aja dulu, yang penting nanti mati masuk surga. Hidup kan yang enak itu hidup kaya poya-poya, mati masuk surga. Ya iya, kalau pengen dapetin surga, kalau kagak kejadian dapetin surga. Nah, ini kan ini artinya ibroh seperti ini, kisah-kisah seperti ini itu adalah pelajaran bahwa kita jangan pernah putus harapan. Wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Selalu dalam hati kita ada harapan bahwa ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita. Cara Allah, ya ini kan kita kadang-kadang kita mikir mentok itu gara-gara kita mikir pakai cara kita. Pakai kuasa Allah lah, jangan pakai kekuasaan kita. Ya betul, hidup itu harus mengukur diri, tetapi jangan pernah menutup kekuasaan Allah. Karena Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu yang kita sekaligus nggak mampu menuju ke sana, tapi Allah mampu. Hidup kita ini Bu, sebenarnya semuanya keajaiban, serba keajaiban. Saya tadi berangkat jam 9 keluar dari rumah. Jadi map itu jam 10 kurang 5 menit sampai sini. Tapi nggak ada yang tahu, ternyata di Tomang ada insiden. Akhirnya macet merayap, ya begitu naik lagi ke atas, keluarnya nyasar pula di sini nih. Ya, mapnya sudah benar yang dikasihkan Ustadz Ari ini. Tetapi saya dibawa ke PAS tadi, plaza apa itu tadi? Plaza Festival, muter lagi. Nah, nggak ada yang tahu. Jadi bukan dengan unsur kesengajaan saya terlambat, melainkan memang ya ada kejadian di jalan, kita nggak pernah tahu. Hidup itu kita nggak pernah tahu akan terjadi apa besok, lusa, pekan depan, bulan depan. Tapi semaksimal mungkin kita ikhtiar. Selanjutnya juga ikhtiar kita harus diimbangin dengan doa supaya ikhtiar kita tidak menjadi stres, karena kita masih punya sebuah harapan. Doa adalah harapan. Siapa yang berhenti berdoa berarti berhenti berharap. Kalau masih terus berdoa berarti masih terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus berdoa. Jadi kalau lokasinya tadi itu dari rumah orang alim, ya orang berilmu itu disuruh ke kampung santri itu. Di jalannya 50%. Silakan.
Ada lagi? Masih ada di belakang. Kasih mic-nya biar kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dalam keluarga, Ustaz. Dengan urusan berteman gitu lah, sahabat. Jadi saya ini, sahabatnya punya teman dekat lah gitu. Sampai orang itu bisa nginap di rumah saya selama 4 bulan, berarti saya udah dekat. Tapi pada suatu waktu ada masalah, ada sesuatu kata-katanya, bagi saya itu sangat menyakitkan sekali, Ustaz. Nah, akhirnya udah panjang cerita gitu, dia minta maaf melalui WA, melalui ini. Saya sebenarnya udah berjawaban sama dia, ya udah saya maafin, saya juga minta maaf, dan saling kita memaafkan. Tapi saya mau seperti biasa itu lagi agak susah, Ustaz. Itu gimana ya, Ustaz? Gimana, ada usah nggak? Oke. Mana itu, Ustaz? Minta maaf itu berat, tapi lebih berat memaafkan. Betul. Karena kalau minta maaf penyakitnya biasanya karena gengsi. Kalau memaafkan penyakitnya karena sudah ada luka. Ngobati luka itu susah. Tetapi ingat, agama itu sangat menyanjung kepada pemaaf. Agama itu sangat-sangat buka lebar surga buat pemaaf. Surah Ali Imran ayat 133-134, posisi sebelah kanan paling atas. Nah, beneran ini Bu, kagak ngaco. Nah, saya kan adik kelasnya Adi Hidayat. Dulu di Libya bareng-bareng saya. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ayat selanjutnya, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. Orang yang punya jiwa pemaaf, orang bertakwa, diantara cirinya orang punya jiwa pemaaf. Itu surganya yang arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi udah disiapin. Berat emang Bu, berat, tapi terus berlatih. Sesuatu yang berat bukan berarti kita tidak bisa. Yang berat akan menjadi kita lakukan bisa saat kita terbiasa. Ikhlas berat, tapi kita juga harus ikhlas bagaimanapun beramal. Berupaya ikhlas. Khusyuk berat, tapi bagaimanapun kita harus berusaha sholat bisa khusyuk. Memang itu semuanya berat karena pahalanya hadiahnya Kalau ringan hadiahnya nih, nasi kotak nih, apa nih? Apa Bu? Kue, kayaknya udah jajalin semua, ini udah cobain semua, ini udah habis ya. Nah, itu apa namanya? Karena pahalanya berat. Ada sahabat, saya cerita ini tentang memaafkan nih. Ada sahabat Nabi, itu Nabi lagi duduk dengan sahabat-sahabat besar, Abu Bakar, Umar, Utsman, ada semuanya, termasuk Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Datang seorang sahabat nih, Nabi lagi halaqah di masjid begini, datang seorang sahabat tapi jaraknya agak jauh. Kata Nabi begini sama yang lagi kumpul, lu mau tahu kagak? No, ahli sorga. Zalikar rajul min ahlil jannah. Itu orang ahli sorga. Nabi nunjuk gitu. Nah, akhirnya para sahabat main senggol-senggolan. Lu kenal kagak? Kagak. Lu punya WA-nya? Kagak. Emang belum ada WA dulu ya. Lu tahu nggak? Ini ditanya nih sahabat-sahabat yang lain, nggak ada yang kenal. Orang nggak ada yang kenal, padahal mereka sering duduk sama Nabi, tapi Nabi tiba-tiba nunjuk dia ahli sorga. Luar biasa. Singkat cerita, Abdullah bin Umar nginep di rumahnya 3 hari 3 malam. Pak, Bu, kalau pengen tahu karakter orang itu harus nginep 3 hari 3 malam.
Kalau baru 1 hari Anda menilai, itu namanya penilaian sebelah mata. Kalau Anda pengen tahu benar-benar orang itu bagaimana sifatnya dan sikapnya dan kepribadiannya, ngineplah 3 hari 3 malam di rumah. Nah, ini Abdullah bin Umar nginep 3 hari 3 malam. Dilihat malam-malam nggak tahajud. Ya Allah, siang-siang nggak puasa, siang makan bareng, malam nggak ada tahajud, nggak ada zikir beribu-ribu kali, muter-muter tasbih nggak ada. Akhirnya setelah 3 hari 3 malam dia nanya, mohon maaf, saya kesini itu pengen nanya ente punya amalan apaan? Emang apa? Ente ditunjuk sama Nabi beberapa hari yang lalu jadi ahli surga. Dia juga kaget, cius ente. Ya, bener, yang bener. Dia juga kaget kalau berita itu kaget, yang bener. Iya, makanya inilah kenapa saya itu nginep di rumah ente 3 hari 3 malam. Aneh lihat malam-malam ente kagak ngapa-ngapain, nggak tahajud, saya intip kagak ada suara-suara tahajud, air keran aja muter kagak ada. Ya kagak kedengeran suara apa namanya di kamar mandi gitu. Siang-siang ente makan bareng sama saya. Ente punya amalan apa? Saya kira ente tiap hari puasa kali, tiap malam tahajud atau punya zikir apa? Enggak. Terus coba ente ingat-ingat, saya juga nggak tahu ya saya punya amalan apa. Sampai dia kata begitu. Akhirnya dia bilang begini, oh iya, saya asal mau tidur saya selalu berdoa. Selain doanya bismika Allahumma ahya wa amut, dia doa begini, ya Allah ampuni dosa saya dan dosa orang yang menzolimi saya. Ente apa berarti? Ya Allah, ikutin, ampuni dosa saya dan dosa orang yang menzolimi saya. Berat apa enteng? Hah? Yang benar. Maafin orang enteng apa berat? Enteng apa berat? Nah, ternyata itu doa yang dijadikan patokan sama Nabi. Inilah orang jadi ahli surga. Bukan karena rajin sujudnya dengan tahajud, bukan karena rajin menahan laparnya karena puasa, tetapi karena dia punya hati wal-'afina 'anil nas, menjadi jiwa pemaaf bagi orang-orang yang punya salah. Memang berat, tapi jaminannya tuh dia belum mati, Pak. Belum mati udah dijamin surga, kan enak. Kita aja yang udah mati belum tentu langsung masuk surga. Walaupun orang kalau udah matinya dalam keadaan beriman pasti surga. Cuman surganya dengan hisab apa tanpa hisab. Nah, ini kok ada orang belum meninggal tapi udah diklaim jadi ahli, yang nunjuk Nabi lagi. Orang yang punya sifat jujur dan gak mungkin kepleset omongannya. Subhanallah. Itu ternyata dicari kena dicari, ditelusuri kena ditelusuri, amalannya hanya memaafkan orang sebelum tidur. Mengalahkan daripada tahajud ribuan rakaat, mengalahkan daripada puasa sunnah setiap hari. Itu adalah wal-'afina 'anil. Berat, memang berat. Saya udah maafin tapi masih jengkel aja, nggak apa-apa, pelan-pelan saya udah maafin. Yang penting jangan ada pikiran benci lah. Yang penting jangan ada pikiran benci, apalagi balas dendam. Saya udah maafin tapi saya nggak mau ditelepon lagi, nggak mau di WA lagi, emang saya nggak mau balas. Ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting ada ikhtiar untuk benar-benar memaafkan. Lambat laun. Nah, lambat laun itu akan apa? Akan bisa mudah-mudahan menjadi pemaaf gitu. Pemaaf yang benar-benar memaafkan. Memang berat, Bu, memang berat karena kita kan dilukai, dizolimin. Ya, itulah amalannya hebat itu, seperti itu. Ya, mudah-mudahan hatinya bisa lapang memaafkan itu. Amin. Enggak pernah ya. Tanpa orang itu yang surga tadi. Mau dia minta maaf mau kagak, orang yang punya salah sama dia tuh minta maaf mau kagak, dia udah maafin, surga. Kalau ini maksudnya masalah utang gitu. Iya, biar kedengaran yang lain. Kalau misalkan masalah utang, kalau kita udah Iya. nggak bayar gitu, Iya. udah aja deh, lunas aja gitu. Iya. Kalau itu termasuk memaafkan gitu. Ya, kita yang utang apa dia yang utang? Dia utang sama kita, terus kita udah tagih banget.
di antara makhluk yang sering hilang, yang sering nggak kelihatan itu malaikat, jin, yang ketiga ahli utang. Ya kan sering hilang tuh. Ya sering hilang-hilangan itu. Nah, ini kita udah tagih berkali-kali, bertahun-tahun, berbulan-bulan, puluhan tahun, kagak bayar juga. Kadang-kadang galakan dia sama kita ya. Hah? Iya. Iya, galakan dia sama kita gitu. Dia yang salah, dia yang galak. Dia yang minjem duit, dia yang galak ditagih. Nah, itu gimana sikap kita? Memaafkan, itu hebat. Memaafkan itu hebat, dan mudah-mudahan jaminannya surga. Nah, tetapi kalau duitnya duit suami, jangan main maafin, apalagi duitnya banyak. Tanya dulu suaminya, ini utangnya 1 miliar, maafin apa enggak? Wah, berapa ini urusan 1 miliar maafin. Tapi kalau 10.000, 100.000, ya 1 juta kalau maafin, subhanallah, itu adalah hal yang luar biasa. Luar biasa. Kita jadi beban juga yang dihutangin gitu, belum bayar jadi kan. Iya. Kadang-kadang dia kurang memahami, padahal kita nagih itu mau menyelamatkan dia. Tapi kalau misalnya memang kitanya udah kecukupan dengan rezeki kita dan kita bisa ikhlaskan yang dia nilai hutang yang dia punya dengan kita, itu luar biasa. Wa in kana dzu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau ada orang yang susah, kita tunggu sampai dia punya. Kita tunggu sampai dia punya. Menunggu luar biasa. Tapi kadang-kadang kita kesel. Dia katanya nggak punya, tapi dia belanja mulu. Ya, belanja. Udah biarin, itu mah urusan dia. Masuk daripada kategori yang Nabi bilang, matlul ghani zulmun. Menunda hutang orang yang udah punya uang itu adalah kezaliman. Ya udah, urusan kezaliman itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita memaafkan, itu urusan kita diperluas lagi nanti rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi bebas, nggak jadi kepikiran, nggak jadi iya. Ibu tadi terakhir tuh ya. Dan terakhir, iya. Terakhir ya, Ibu kemungkinan beberapa menit lagi masuk waktu sholat subuh. Oke. Nanya yang tadi masalah memaafkan. Sebenarnya kita udah memaafkan Pak Ustadz, tapi kita jadi kayak apa ya, maksudnya mentang-mentang ilfil. Iya, gimana tuh? Saya ada dalam satu grup, saya teman atau saudara. Kita jadi nggak respect lagi, kayak apa ya, udah nggak bisa berlagi lagi, gimana ya? Karena pernah naruh harapan dengan dia, karena pernah cinta dengan dia. Memang nggak boleh terlalu cinta dengan manusia, itu nggak boleh. Sekalipun bestie kita, sekalipun ya suami kita, nggak bisa. Kalau terlalu cinta, nanti saat ditinggal, maka kaidah hidup itu ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Ya, ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Itu kaidah hidup gitu. Maka Nabi pesan, ahbib habibaka haunan ma'asa ayyakuna baghidhaka yauman ma. Boleh kita cinta orang, tapi sekedar saja. Kalau berlebihan, biasanya dia jadi orang yang kita benci. Sebaliknya, wa abghid baghidhaka, kalau benci sama orang sekedar saja, asa ayyakuna habibaka yauman ma, bisa jadi yang kita benci satu saat menjadi orang yang paling kita cinta. Nah, gimana itu ilfil? Ya udah biasa aja Bu, biasa aja. Maksudnya nggak bisa saya biasa aja Ustadz, nggak bisa kembali seperti dulu. Ya berarti kan gagal move on. Kenapa gagal move on? Kenapa putus cinta itu sakit gitu kan. Dia kan punya cinta dengan kawannya gitu kan, karena dulu percaya banget tapi mengkhianati. Putus cinta itu nggak sakit. Yang sakit udah putus masih cinta. Udah putus masih berharap, itu yang sakit tuh seperti itu. Nah, tetapi kita coba terus berusaha. Kalau nggak bisa seperti dulu lagi, nggak apa-apa, udah. Kalau kita, waduh, kok bawaannya kesel aja, keluar dari grup. Mohon izin, saya keluar dari grup. Memori saya penuh. Kalau memang nggak nyaman gitu, Tapi kalau ibu nyaman, maafin itu bagus. Maafin itu bagus. Ya perlahan lah, latihan sambil baca Allahumma innaka afuwun karim. Itu. Maaf.
Cukup. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati hari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam keseharian. Tentunya yang khilaf dan salah dari saya datangnya, dan semoga apa yang kita niatkan, segala hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah ilmu yang manfaat wa amalan mutaqabbala, terimalah amal ibadah kami, wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakah, berikanlah kepada kami rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang banyak ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi masjidina dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Wala hamman illa farrajtah, angkat kegelisahan kami ya Allah. Wala aiban illa satartah, tutuplah aib-aib kami ya Allah. Wala jahilan illa a'lamtah, ya Allah, berikanlah ilmu pada kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, mudahkanlah kami dalam membayar hutang kami ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin, kabulkanlah segala hajat dan doa kami ya Allah. Kabulkanlah segala permintaan kami ya Allah. Kabulkanlah segala rintihan dan permohonan kami padamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anugerahkanlah kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami keluarga yang tenang, harmonis ya Allah, selamat dunia sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.